Saya kemarin ada satu diskusi yang cukup menarik dengan beberapa subscriber. Jadi itu cuman komen-komenan di YouTube sama di Instagram sih. Intinya cuman pembahasan sederhana. Tapi pertanyaannya itu cukup esensial dan sangat brilian buat saya tentang apakah royalti Shutterstock ini bisa diwariskan. Ini satu diskusi yang menarik. Dan saya harap teman-teman bisa open mind. Dan dari sudut pandang saya sebagai content creator, saya sebagai fotografer dan juga kontributor, saya akan membuat sebuah ulasan yang siapa tahu menjadi wawasan teman-teman. Teman-teman tidak perlu setuju 100% dengan saya karena kita juga punya hak masing-masing yang berbeda. Tapi semoga video ini bisa menginspirasi siapapun teman-teman yang memang sengaja masuk ke dunia Shutterstock untuk mewariskan 100% royaltinya kepada keluarga, anak keturunan, pasangan, dan lain sebagainya. Stay tune guys! Selamat sore teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube ini. Jadi hari ini saya habis masak-memasak, kemudian tadi bikin sop pakai ceker, kemudian brokoli, wortel, sosis buat anak-anak, dan habis ngopi. Jadi tempat kopinya aja My Little Pony. Udah habis kopinya. Ntar mau ke 10 lagi terus nyetok kopi. Nah, kita balik lagi ke topik yang tadi sempat saya spill di bagian depan tentang apakah penghasilan atau royalti Shutterstock ini bisa diwariskan. Saya akan berbicara dari sudut pandang Shutterstocknya dan juga tempat penyimpanan uang saya yang saat ini namanya kebetulan PayPal. Saya tahu teman-teman kan sudah saya bahas berkali-kali ya. Ada Skrill, PayPal sama Payoneer, cuman saya hanya menggunakan PayPal selama 13 tahun ini. Jadi ini pertanyaan yang menarik karena kalau dari sudut pandang saya, teman-teman juga pasti sudah sering dengar bahwa saya memilih untuk tidak menikmati uang royaltinya, tapi saya masukkan ke saham. Di mana saham tersebut akan menduplikasi uang royalti saya selama bertahun-tahun ke depan, sehingga mungkin dalam waktu 10 tahun saya baru akan menikmati uang royalti ini untuk satu keperluan atau dua keperluan yang akan saya realisasikan 10 tahun lagi. Misal, saya kepengen membangun villa. Saya kepengen tinggal nomaden misalnya di seluruh dunia misalnya. Jadi hal-hal unik-unik lucu-lucu yang ini bener-bener kalau nggak pakai duit nggak bisa nih. Nah kurang lebih begitu. Tapi ternyata dari beberapa pertanyaan mungkin sebenarnya nggak banyak ya. 2-3 pertanyaan tapi cukup esensial. Ini ada subscriber saya yang memang tujuannya untuk anaknya kuliah. Jadi kehidupannya normal. Dia bekerja, suaminya bekerja, kemudian anak-anaknya ada 2, kemudian dia pengen nabungin untuk anaknya kuliah. Yang kurang lebih mungkin durasinya masih sekitar 7-8 tahun ke depan. Tapi yang membuat saya tersentuh, ini ada satu orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Sehingga, saya nggak tahu situasinya apa, tapi kalau sampai sesuatu terjadi, dia meninggal, atau suaminya meninggal, atau istrinya meninggal, dan anak itu nggak tahu harus dirawat sama siapa. Kebutuhan khusus itu kan macam-macam ya. Ada mungkin tunanetra, tunadaksa, kemudian dari mental, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nasib si anak itu ketika orang tuanya yang sekarang menjadi primary income stream-nya si anak tersebut, termasuk merawatnya itu bagaimana? Kalau saya pikir dari sudut pandang si orang ini kan berarti kalau anak berkebutuhan khusus, satu jelas yang dibutuhkan uang. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah perawatan secara fisik. Tapi kalau perawatan secara fisik kan kita ngomong kasar gini, selama ada duit bisa nyuruh orang kan, bisa minta bantu orang, tentu berbayar ya. Nah tapi berarti kan yang paling utama nih adalah yang pertama nih, ini duitnya nih ada apa enggak? Oke ya, kalau saya dan seorang ibu ini tadi, yang anaknya berkebutuhan khusus ini kan sebenarnya tujuannya sama, bahwa kami berdua akan menikmati uang royalti ini mungkin dalam waktu 8-10 tahun ke depan. Tapi alasannya jadi sebabnya beda. Saya adalah masukin uang ke saham,
si ibu ini mau nabungin anaknya 100% dari uang royaltinya. Jadi mau 10 sen, 1 dolar, 10 dolar, 100 dolar, 1000 dolar, dia nggak peduli. Sama, saya juga nggak peduli dengan nominalnya. Makanya kemarin ada yang DM, Mas saya udah naik level cuman kok tetap 10 sen ya. Bahkan udah level 2, level 3. Nah, saya itu teman-teman, saya sudah naik level dan tetap dapatnya 10 sen. Saya memilih tidak peduli, kalau bahasa Jawanya aku ranggagas. Nggak ngurus lah maksudnya gitu. Yang penting saya kayak menikmati, saya dapatnya berapa terserah, Tuhan mau kasih saya hari ini 10 sen, 1 dolar, 100 dolar, saya nggak peduli. Tapi tolong kirimin saya setiap hari karena saya juga nggak akan menikmati royaltinya. Nah dari situ sebabnya berbeda, tapi tujuan akhirnya sama. Oke? Dan beberapa waktu lalu ada beberapa foto saya yang sebenarnya itu aja sih lakunya tuh, jari keriput, kemudian foto ke Hong Kong yang tempat makan, ada lagi foto Singapura segala macam, foto jam kuno yang ding dung itu laku lagi gitu. Sebenarnya itu aja sebenarnya yang laku tuh. Jadi dari 4.800 stok itu kadang yang benar-benar kayak salesnya daily gitu ya, itu paling nggak ada 10% kali. Ya itu aja lah foto-foto saya yang jadi kayak money machine-nya gitu. Tapi yang lain tuh kayak oke, yang mungkin 2 tahun lalu laku pertama 1 dolar, yang 5 tahun lalu laku pertama 10 sen, jadi kurang lebih begitu. Sekarang kita bahas dulu dari sistemnya Shutterstock-nya. Dari sudut pandang saya berpikir, yang namanya apapun ya, Shutterstock, YouTube AdSense, Shopee Affiliate, kurang lebih itu yang saya lakukan di YouTube ini, di konten kreator ini. E-book ya, mungkin kalau teman-teman udah ada yang pernah beli e-book saya segala macam. Tapi konsepnya adalah sesuatu yang bersifat digital itu hanya membutuhkan 2 jenis. Satu namanya username, yang kedua namanya password. Nah, semua platform-platform saya ini tidak menyarankan saya untuk menyimpan uangnya di platform tersebut. Jadi Shutterstock itu kan dulu 35 dolar thresholdnya, sekarang turun menjadi 25 dolar. Ini kebijakan bagus dari Shutterstock sehingga siapapun kita, walaupun yang baru-baru tuh bisa cepet-cepet dapat duit lah, kurang lebih begitu. Jadi dari 35 dolar diturunin lagi menjadi 25. Itu satu penemuan dan satu kebijakan yang bagus dari Shutterstock. Matur nuwun Shutterstock ya. Nah, dari situ saya belum membaca detailnya, tapi setahu saya ini boleh ditahan maksimal 1 atau 2 tahun gitu. Kalau enggak, maka Shutterstock akan kayak ngirimin email terus, atau ini kita akan dipaksa untuk dikasihin uangnya. Jadi nggak bisa nyimpen di situ. Shopee juga begitu, YouTube AdSense kurang lebih sama. Nah, maka saya membutuhkan satu storage uang yang namanya adalah PayPal. Nah, saya mau cerita dari sudut pandang PayPal yang mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman. Saya mengenal PayPal pertama kali itu pada waktu 2010 saya masuk ke dunia internet marketing. Jadi internet marketing itu kalau udah di level dunia, itu solusi pembayarannya paling gampang cuman PayPal. Maka saya menjualkan dari service saya offline, misalnya dulu saya menjualkan kursus batik di Yogyakarta tapi yang beli orang Belanda. Itu solusi terbaik untuk pembayaran cuman PayPal. Saya nerima uang jasa pemotretan saya di Bali, di Singapura, di Hong Kong itu 100% pakai PayPal. Jadi masuk tuh 500, 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, itu masuknya ke PayPal. Nah, kalau sekarang mungkin uangnya sudah besar sehingga saya bisa cairin. Tapi saya akan bicara tentang fenomena tahun 2010 yang saya alami, di mana saldo PayPal saya itu cuman 1 dolar, 1,00. Saya mulai masuk 2010, saya memberanikan diri memasukkan uang ke PayPal saya sampai selama 3 tahun. 3 tahun berarti kan hampir 1000 hari. Ini kayak orang mau pengajian tahlilan aja sampai acara 1000 harian gitu. Yang saya gumun, yang saya heran, yang saya takjub ya, uang saya tidak berkurang 1 sen pun. Ini yang tidak ada di perbankan menurut saya dimanapun. Karena yang namanya perbankan itu kan ada administrasi ATM lah, administrasi dan lain sebagainya. Maka uang saya 1 dolar ini bahkan tidak berkurang menjadi 0,99 teman-teman semua. Tetap 1,00 selama 3 tahun atau 1000 hari. Maka dengan begitu saya yakin betul kalau di PayPal ini teman-teman tuh mau menabung seumur hidup.
itu uangnya tidak akan berkurang, tidak akan bertambah kalau teman-teman tidak melakukan transaksi. Karena kan PayPal itu kan ngambil fee-nya, ngambil komisinya itu bukan dari tempat penyimpanannya, ngambil komisinya itu dari setiap transaksi. Teman-teman misalnya membeli, kalau e-book saya sih sekarang kan bisa dibayar rupiah ya, tapi misalnya teman-teman membayar saya misalnya $10, itu yang masuk ke rekening saya di PayPal itu bukan $10. Teman-teman boleh kirim $10, tapi yang masuk di tempat saya itu kayaknya berkurang sekitar 5-6% untuk transaksinya. Nah, PayPal tuh dapat duitnya dari situ. Jadi kalau teman-teman nabung royalti, misalnya bulan ini dapat $25, terus teman-teman misalnya payout lagi misalnya 4 bulan kemudian, atau kita anggap saja dalam 1 tahun, teman-teman mendapatkan $100 royalti. Artinya kan cuman berkisar 1,4-1,5 juta. Tapi $100 itu, coba deh teman-teman, ya teman-teman boleh buktiin sendiri kok. Kalau saya sih udah 1000 hari, udah 3 tahun, itu nggak berkurang 1 sen pun. Karena logikanya, si PayPal ini memang tidak butuh administrasi. Dia perputaran udah besar. Dan tidak ada cost untuk sewa gedung, sewa segala macam mungkin ada, tapi bukan kayak perbankan di Indonesia gitu. Maka dia nggak butuh narikin duit kita 7.500 per bulan, 17.000 rupiah per bulan, itu dia nggak butuh itu. Dia hanya butuh ketika kita melawan transaksi, kita dipotong. Selesai. Sesederhana itu. Jadi, kesimpulannya, kalau dari sudut pandang saya, teman-teman boleh berpikir berbeda, boleh tidak setuju, bebas lah intinya. Ini dari sudut pandang saya. Kalau saya sudah membuktikan bahwa selama 1000 hari, duit saya yang $1 itu 1,00, bahkan tidak berkurang menjadi 0,99 atau 1 sen ya. Maka menurut saya, kalau teman-teman mau menabung di PayPal selama 10 tahun, ini 100% memungkinkan. Kita bicara angka sederhana. 1 tahun $100, kemudian 10 tahun berarti $1.000. $1.000 berarti 15 juta. Saya belum sharingin kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara saya nyimpennya pakai konversi emas. Dimana kalau menurut saya pernah baca satu bukunya bahwa emas itu inflasinya 0. Jadi kalau misalnya uang dari PayPal-nya itu $1.000 sekarang sama $1.000 10 tahun berikutnya kan beda ya. Tapi 1 gram emas sekarang sama 1 gram emas masa yang akan datang kan harganya naik. Nah, menurut risetnya, emas itu inflasinya 0. Jadi, 1 gram sekarang misalnya bisa membeli 1 gram kan kurang lebih 1 juta misalnya. Bener nggak? 1 juta ya? Ya, 1 juta. 1 juta sekarang, 1 gram sekarang, anggaplah 1 juta bisa membeli sebuah benda, X misalnya gitu ya. Saya yakin bahwa 1 gram di 10 tahun yang akan datang, itu kalau emas tetap bisa membeli barang yang sama. Saya udah buktiin ini tahun 2013 ketika harga rumah itu sekitar 300-an juta. Dimana harga emasnya itu mungkin kayak 1 gramnya mungkin 600 atau 500-an ribu, mungkin kurang, kalau nggak salah itu ya. Nah, sekarang 1 kilogram emas kan sekitar 1 miliar. Kalau misalnya dikira-kira sekitar 700 juta aja atau 600 juta kan 600 juta juga masih bisa untuk membeli rumah yang sama gitu. Jadi rumah 600 juta itu sekarang nggak jelek-jelek amat loh, bagus loh rumahnya. Bahkan mungkin kalau mau sederhana bisa sama furniturnya. Nah, kembali lagi ke PayPal. Saya yakin betul bahwa dengan PayPal ini teman-teman bisa menabung sampai 3, 5, 10 tahun sampai mungkin PayPal-nya bangkrut. Yang mana juga kayaknya kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu sepertinya bukan kebangkrutan, bukan solusi utama ya. Jadi maka saya yakin betul kalau teman-teman nabung di PayPal, teman-teman bisa merencanakan satu bentuk keuangan dalam jangka waktu bertahun-tahun yang akan datang. Saya selalu bilang kepada teman-teman bahwa nikmatilah prosesnya. Sehingga mau 10 sen pertama, di mana teman-teman 10 sen itu kan cuma 1.500 perak. Teman-teman dapat 10 sen, padahal teman-teman dapat gaji, jadi karyawan, jadi bisnismen. Anggaplah misalnya sebulan teman-teman dapat 5 juta bersih misalnya. Ya nggak masalah. Maka saya tahu earning saya kecil. Jadi sekali payout itu paling $40, $50. Beda lah saya dengan kontributor-kontributor lain tuh beda. Tapi karena saya punya pemikiran untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, di mana uang ini, kalau dari versi saya, ini tidak saya simpan di PayPal, tapi saya masukin ke saham. Saham saya lah yang bekerja untuk menduplikasi uang royalti saya. Jadi sama-sama, oke saya dapat $50, saya nggak ada masalah. Karena nanti bekerjanya lewat sahamnya. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman memang berniat mendelegasikan 100% royalti yang sudah teman-teman peroleh ini untuk seseorang yang dikasihi, istri,
suami, anak, baik anak yang berkebutuhan khusus atau normal, istrinya juga sehat ataupun sakit, ini menurut saya satu niat yang mulia. Karena saya pun melakukan hal yang demikian. Jadi saya punya satu platform yang dulu intinya afiliasinya itu menggunakan afiliasi saya, email saya. Tapi ketika saya sudah merasa cukup, emailnya sekarang saya ganti ke email istri saya, di mana setiap ada konversi istri saya tuh dapat kayak $25 celing, $25 celing, celing, celing. Nah, buat seorang ibu rumah tangga, istri saya masih bekerja bareng saya, tapi $25 sekali konversi dan kayak celing dapat $25 tuh buat wanita yang apa ya, wanita jelas paling hobi kan dapat duit kan. Ya kita juga yang cowok juga dapat duit juga seneng ya. Itu senengnya setengah mati loh. Karena istri saya bukan orang online marketer kayak saya. Istri saya tuh orang offline. Jadi ketika dapat $25 dia kayak, "Weh, dapat $25, besok pagi dicairkan." Jadi misalnya sekarang hari Sabtu gitu. Besok Minggu saya cairkan, Senin masuk. Jadi 400.000 masuk, cekling gitu. Dia happy loh. Happy-nya setengah mati. Bahkan ngelebihin happy-nya dari uang bisnis kami di Jendela 10 di fotografi. Dia happy banget karena dia nggak yang menikmati kayak AdSense, kayak saya, Shopee affiliate, kayak penjualan e-book online. Dia nggak menikmati semuanya. Dia orang offline. Istri saya 100% orang offline. Tiba-tiba, bahasa Jawanya tuh mak bedunduk. Suddenly itu tiba-tiba dapat $25 atau 400.000 guys. Itu senengnya setengah mati. Nah, maka siapapun teman-teman, kalau langkahnya apa nih buat teman-teman yang mau mendelegasikan uang royaltinya untuk seseorang yang terkasih? 1, bikinlah sebuah catatan rahasia. Baik itu tertulis tangan maupun lewat email atau Google Drive atau apapun. Yang penting teman-teman bisa memastikan itu rahasia, ada passwordnya segala macam. Silahkan berikan 2 hal. 1 username, yang 1 passwordnya. Username itu ada yang cuma nama, misalnya kayak saya di Instagram kan nama saya Bima Aditya gitu. Ada yang seperti itu, ada yang pakai email. Kemudian passwordnya dikasih. Silahkan itu disimpan ke dalam satu storage tertentu, bisa Google Drive, bisa email, dan lain sebagainya. Dan kasih tahu ke anaknya, kasih tahu ke istrinya bahwa ini adalah tabungan 10 tahun yang akan datang. Jadi sewaktu-waktu saya meninggal, duit saya ada di sini, silahkan diambil. Jadi siapapun anggota keluarga kita boleh memantau pergerakannya. Oh, sekarang bulan ini udah $10, bulan depan $30, bulan depannya lagi jadi $100, terus kayak gitu. Tapi tidak boleh dicairkan selama misalnya 10 tahun. Dan dengan PayPal, saya yakin ini bisa. Maka silahkan teman-teman berpikir jangka panjang. Tidak cuma sekedar, approve, laku, terus laku. Enggak, jangan. Jadi saya ngajak teman-teman mikirnya jangka panjang. Karena anggaplah kita ini sama-sama orang-orang yang penghasilannya kecil. Anggaplah di bawah 1 juta per bulan lah, sekali payout-nya gitu. Jadi $50 per bulan. Tapi di dalam satu ilmu manajemen, tentang keuangan ya, ini bukan tentang berapa banyak yang kita dapat, tapi tentang bagaimana kita mengelola uangnya. Dan saya sudah buktikan itu. Saya punya teman yang uangnya banyak, dia kerja kantoran, itu hutang 50 juta, itu sudah 10 tahun nggak lunas-lunas. Saya dari bisnis, saya pernah cerita di vlog-vlog sebelumnya lah, udah lama, saya pernah punya utang 200 juta, itu 4 tahun lunas. Dalam keadaan saya bangkrut. Artinya bangkrut tuh gini, cash flow saya negatif, tapi saya dapat uang masuk, sebagian tabung untuk kehidupan, sebagian bayar utang terus selama 4 tahun 200 juta lunas. Jadi bukan perkara teman-teman sekarang sebulan dapat 10 sen atau $100, tapi tentang bagaimana teman-teman mengelola uang hasil royaltinya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang memang sengaja mau mewariskan, benar-benar literally mewariskan royaltinya 100% untuk orang terkasih. Silahkan dimasukin ke PayPal-nya. Kalau Pioneer sama Skrill saya nggak tahu. Kalau saya di PayPal saya yakin bisa. Kemudian berikan username dan passwordnya. Dimana ini tuh kayak PIN ATM. Tidak boleh ada siapapun yang mengetahui kecuali orang terkasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Silahkan yang mau belajar tentang dunia Microsoft, fotografi, dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek link deskripsi di bawah. Peralatan fotografi saya juga semua ada di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5. Stay tune guys!